Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak Ustadz. Oh ya. Nama saya Pak Sugiri dari Jember. Dari mana? Dari Jember. Oh Jember ya, mari. Dari perwakilan cabang Jember. Ya, yang mari. saya tanyakan Pak Ustadz. Alhamdulillah kemarin saya telah melaksanakan bangun nikah Pak Ustadz. Bangun nikah. Bangun nikah. Maksudnya tanggal gimana? 9 bulan 3 kemarin. Maksudnya bangun nikah gimana? Bangun nikah dengan istri saya. Nah ya, kok bangun nikahnya bar cerai apa? Nah, enggak lama berpisah Pak Ustadz. Lama berpisah. Ya, Berpisahnya cerai apa? enggak berjauhan Pak Ustadz. Istri saya jauh. Oh, jauh terus. Ya. Alhamdulillah kemarin yang menikahkan itu Bapak Ustadz Hasan Ivani yang dari Surabaya. Itu Pak Ustadz. Ya terus. Terus alhamdulillah saya juga bisa, memang niat saya, cita-cita saya kalau bisa membangun nikah itu Pak Ustadz, saya mau mengundang saudara-saudara saya, satu majelis dan tetangga-tetangga saya Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana Pak Ustadz. Dan ada pertanyaan menurut Pak Ustadz. Dulu waktu saya nikah itu Pak Ustadz, belum dibekali ilmu yang kuat dengan istri saya. Akhirnya anak-anak saya itu Pak Ustadz melakukan seperti yang apa saya lakukan ini Pak Ustadz. Saya dulu kan sering pernah mabuk. Terus anak saya itu, apakah tingkah laku saya itu juga ke anak saya Pak Ustadz, atau hukum karma itu berlaku Pak Ustadz? Karena saya dulu kan sukanya macam-macam Pak Ustadz. Ya. Itu yang pertama Pak Ustadz. Ya. Dan batas tanggung jawab anak kepada orang tua kepada anak itu sampai umur berapa Pak Ustadz? Karena saya sering menasihati anak saya, sering kali saya menasihati, tapi anak saya tidak nurut Pak Ustadz. Saya ajak ngaji, dulu pernah ikut ngaji, tapi ya pengaruh lingkungan itu akhirnya berhenti Pak Ustadz, tidak ikut ngaji. Nah, batas tanggung jawabnya orang tua kepada anak itu sampai umur berapa Pak Ustadz? Saya takut terjadi sesuatu dengan anak, akhirnya anak saya belum bisa melakukan sholat atau apa, ya tidak diinginkan itu Pak Ustadz. Akhirnya tanggung jawabnya kepada orang tua. Apa itu ya Pak Ustadz? Sudah. Ini ada permohonan doa Pak Ustadz. Mudah-mudahan keluarga saya itu dan anak saya itu dikasih ya keluarga yang. Anakmu berapa? Anak saya 2 Pak Ustadz. Umur berapa tadi yang kamu tanyakan itu? 25 paling. Sama umur 17. Belum sholat? Belum. Oh, sudah pernah diajari sholat oleh bapaknya? Ya dulu karena saya belum dapat ilmu agama Pak Ustadz, jadi saya itu tidak sholat. Sekarang setelah saya ngaji itu, saya itu sudah alhamdulillah, saya itu tidak mau meninggalkan Pak Ustadz. Akhirnya saya itu, ya pernah saya ingatkan anak saya itu menentang saya Pak Ustadz. Ya. Karena mungkin saya tuh tiap hari jamaah ke masjid, saya ngomong, leren ra. Oh kayak bapaknya gak tahu dadi nom. Ini Pak Ustadz. Saya Ya. Pak Ustadz, mungkin ngelus dodo saya Pak Ustadz. Oh mungkin saya belum pantas jadi contoh buat anak saya. Nah, tiap hari saya itu sholat, terus saya itu juga berdoa minta kepada Allah. Ternyata berapa setengah bulan anak saya mau ikut ngaji Pak Ustadz ke perwakilan. Dapat berapa kali ngaji, datang ujian lagi Pak Ustadz, anak saya digoda sama teman-temannya tidak mau ngaji. Gara-gara ngadakan Karang Taruna itu. Ya. Itu Pak Ustadz. Jadi belum pernah diajari salat oleh bapaknya? Ya dulu ya kecilnya ya ngaji Pak Ustadz. Ya, kalau diajari mabuk oleh bapaknya sudah? Enggak Pak Ustadz, cuma ya saya yang Makanya apakah hukum karma itu ada Pak Ustadz? Karena saya dulu kan pernah mabuk, sekarang kok anak saya yang nyoba-nyoba mabuk Pak Ustadz? Ya. Sudah. Oh ada lagi nih Pak Ustadz. Saya juga permohonan doa Pak Ustadz.
Mudah-mudahan di kampung saya itu Pak Ustadz ada binaan atau apa Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz, karena di depan terminal Tawangalun itu Pak Ustadz, ladangnya maksiat, tempatnya, gudangnya minuman ada, pilnya ada, judinya ada, nanti perempuannya yang maksiat-maksiat itu ada Pak Ustadz. Mudah-mudahan di daerah sana itu ada yang sadar dan mengikuti kajian Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Ya. Terus ada lagi permintaan doa Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak namanya Mas Aldi itu dikasih kesembuhan Pak Ustadz, sekarang lagi sakit. Ya dari pakai apa? Dikasih kesembuhan, cepat sembuh. Namanya Mas Aldi dari putranya Bapak Ipung. Sudah gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya mau tanya, yang kamu bangun nikah tadi nikahnya rusak apa kenapa? Enggak Pak Ustadz. Karena saya istri saya itu kerja jauh. Kerja jauh? Iya. Berapa tahun? Ya, yang 4 tahun. 4 tahun kerja di mana? Ya. Di luar negeri. Iya. Terus kamu di mana? Ya. Kamu di sini. Pak Ustadz. Nah ya, artinya terus kerja itu dulu pamit kamu enggak? Ya pamit mungkin. Dulu mungkin ya pamit itu Pak Ustadz. Nah ya memang pamitnya pamit kerja. Kalau keluar negeri kan mesti dapat izin dari suami kan gitu kan. Suami membuat surat izin, mengizinkan. Terus pulangnya kapan? Dan kemarin Pak Ustadz, tanggal 23 dapat 1 bulan. Nah pulangnya kemana? Ke rumah. Pulang ke rumahmu? Ya. Lah karena saya sudah itu Pak Ustadz, saya sudah ngomong, saya tuh sekarang sudah ngaji. Jadi istri saya itu mau. Kalau dulu kan saya enggak sholat, enggak kelakuannya sudah maksiat terus. Jadi istri saya itu mungkin pegel mungkin Pak Ustadz. Nah ya, kalau istrimu sholat? Dan sholat Pak Ustadz. Istrimu sholat? Ya sholat, saya enggak sholat. Ya karena terus dibekali itu ilmu agama saya, jadinya ya sering Pak Ustadz bengkerengan. Ya, waktu itu kamu cerai? Nah, enggak sempat cerai Pak Ustadz. Oh, enggak sempat cerai. Dulu ya bisa, cuma Pak Ustadz, pernah saya itu kawin lagi dulu. Membangun nikah, tapi nikahnya sama kiai. Itu sah apa enggak Pak Ustadz? Karena enggak bangun nikah dengan istrimu tadi? Iya, pernah dulu. Lah kok dibangun? Saksinya orang lain. Kiainya cuma gitu. Tapi saya di Pak Hasan yang nikahkan itu kok lain dari saya yang dulu nikah sama kiai itu Pak Ustadz. Lah kok nikah kok bola-balik dibangun kok apa merusak terus ya. Ya sudah, kebacot ya dah. Toh yang kamu tanyakan tadi, jadi hukum karma itu sebenarnya nggak ada. Ya, lah anakmu kok bareng gede kok ya melu mabuk, bab gurune bapake. Anak itu akan mengikuti sesuatu yang selalu dilihat. Perhatikan, bapaknya mabuk, main mabuk, bapaknya ngerokok ya cicil aja ngerokok, lama-lama gitu. Nah gitu. Nah karena memang orang tuanya suka mabuk, lah anaknya mau kemana? Ya mabuk, ya sudah pas itu. Nah sekarang anaknya sudah mau ngaji, ya kan bapaknya ngaji, bapaknya sholat, anaknya dididik, diajak, insya Allah lama-lama mau. Nah itu dipertahankan. Kalau anaknya mabuk, jangan nyalah ke anak itu. Ya, tadi saya katakan asalnya anak lahir itu bersih, baik.
Lahir itu diberi modal oleh Allah Islam. Lah kok jadi mabuk, ya, judi pada itu larangan Islam kan tidak mungkin kalau dijaga fitrahnya. Maka itu karena salah orang tuanya. Lah orang tuanya ternyata ngajari, ya, ngajari anaknya kon mabuk, walaupun tidak nyuruh, tapi yang dilakukan orang tuanya seperti itu. Lah anak kan tinggal ikut aja. Ya syukur kalau sekarang udah mau ngaji, dipertahankan, dinasihati dengan baik. Ya. Anak jadi rusak begitu, bukan ujuk-ujuk rusak, enggak, dari sedikit. Asalnya fitrahnya itu Islam, resik, bagus, kok jadi kotor begitu lah karena dari sedikit. Maka lingkungan itu penting. Ya, anil mar'i la tas'alhu fas'al an qarini. Untuk kamu mengenal seseorang, itu jangan tanya itu orang baik apa tidak. Lihat aja siapa teman akrabnya. Kalau teman akrabnya itu orang baik, ya insya Allah dia orang baik. Kalau teman akrabnya orang tidak baik, ya tidak baik. Sebab kalau orang baik menjadi teman akrab orang tidak baik, itu tentu gak kerasan. Ya, gak kerasan. Maka biasanya teman akrab itu ya, kalau dalam istilah Quran disebut walijah, manakrab itu ya tunggalin, daerah tunggalin nggak mungkin. Maka aljar qobladar, Nabi kita menuntun ya. Kalau untuk menempati sesuatu, pilih lingkungannya dulu. Kalau lingkungannya tidak baik, jangan tinggal di situ. Kalau lingkungannya tidak baik, ya, nah itulah cari lingkungan yang baik. Seperti ada suatu riwayat, orang sudah membunuh 99 orang. Baru takut dia mau tobat. Ketemu orang. Ya, ketemu orang dikatakan, wah sudah dosa, membunuh satu orang aja dosa besar, apalagi 90 orang. Tidak mungkin kamu bisa diterima tobatnya. Ya, akhirnya bunuh sekali, menjadi 100 orang yang terbunuh. Kamu bunuh 100 orang, apa dia puas? Enggak, makin bingung. Akhirnya ketemu seorang alim, mengerti. Ya, tanya lagi, saya sudah membunuh 100 orang, tapi saya menyesali akan bertobat, apa bisa saya bertobat? Nah, oleh orang tadi, kamu pindah tempat, jangan di tempat itu. Tinggal tempat ditunjuk oleh suatu ya ulama yang ditanya tadi, kamu tempat di sana. Sana tempatnya orang baik-baik. Kamu nanti belajar sholat, belajar ngaji di sana. Ikuti dia, kamu akan jadi baik. Nah itu. Dalam perjalanan dia menuju ke sana, di tengah jalan mati. Nah mati. Ya. Dalam suatu ayat itu diterangkan, malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan bertentangan. Ini yang malaikat catat kebaikan ini belum, ini sudah baik karena sudah niatnya baik, kembali innamal a'malu binniyat tadi, baik. Yang mencatat keburukan tadi tetap masih dicatat buruk. Karena dia belum baik, baru akan menjadi orang baik. Gitu? Nah, tapi karena itulah, maka sampai diterangkan. Diukur jauh mana dia mati dengan rumahnya tinggal, dan dia mati ke tempat yang dituju. Ternyata sudah dekat ke tempat yang dituju. Diukur itu maksudnya kecenderungan hati. Niatnya dari orang Islami tenan apa tidak. Ternyata sudah niat betul 100% ingin bertobat. Maka walaupun dia belum, tapi sudah perjalanan menuju ke sana, sudah dihitung jadi orang baik, jadi orang Islam ini. Karena niatnya sudah masuk Islam dan sudah menempuh perjalanan untuk melakukan Islam tadi. Nanti dalam perjalanan mati fisabilillah jadinya. Jalan Allah. Maka itulah ya, anakmu yang sudah mulai sadar, mulai mendekati kemajian, ya dia sudah mulai dekat dengan bapaknya, dinasihati yang baik. Dinasihati yang baik tidak hanya sekedar nasihat omong, beri contoh yang baik oleh bapaknya. Bukan waktu-waktu salat, ya 5 waktu diajak ke masjid, bareng ayo salat bareng nak. Ya, waktu-waktu ngaji diajak ngaji. Itu diajak berkumpul dengan orang yang baik-baik. Nah insya Allah dengan begitu nanti akan nama tersentuh hatinya, akan menjadi orang baik, kembali ke fitrahnya. Ya, itu nasihat saya. Tanggung jawab anak terhadap orang tua, ya selama menjadi anaknya.
Orang tua masih berkewajiban menasihati, memperbaiki, menasihati ke jalan yang baik, jalan yang lurus. Kepada orang lain saja kita berkewajiban, ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, apalagi kepada anaknya. Ya terus jangan putus asa. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Terus kita mohon sambil berikhtiar, dibawa, diajak, dinasihati, berdoa pada Allah. Dan Allah membuka hatinya. Nah, kalau nanti sudah berusaha sampai mati tidak bisa, sudah seperti Nabi tadi. Pamannya akan meninggal dunia, dituntun masuk Islam sampai mati tidak mau, ya sudah. Nah, maka batas tanggung jawab sampai apa? Sampai mati. Jadi kalau bapaknya sudah mati ya sudah, atau anaknya yang mati dulu ya sudah. Maka selama masih anaknya ya berusaha dinasihati sebaik-baiknya. Kasihan kalau bisa itu nyari bapak, anak, ibu ya besok ketemu Allah di surga, dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat yang membahagiakan di surga semua. Allah akan mempertemukan dengan anak cucu, ya, buyut semua. Kalau semua menjadi orang yang beriman, beramal soleh semua, dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah nanti.